model passion. Jadi ada teori 2 model passion. Yang pertama namanya harmonious passion, yang kedua namanya obsessive passion. Ini teori dari tokoh psikologi namanya Robert Vallieren. Kita belajar ya seperti apa harmonius, seperti apa obsesif. Tapi ambil nafas dulu karena ini mulai rumit. Ya. Kita lihat sekarang. Yang harmonius. Harmonius ini yang positif. Ini passion yang seimbang, yang sehat, yang bisa kita kontrol, yang membahagiakan dan tidak mengganggu aspek-aspek hidup yang lain. Ini namanya harmonious passion. Kita kan biasanya punya passion pada salah satu aspek hidup kita. Sementara aspek hidup kita banyak. Nah, di antara cirinya harmonious passion itu, passion kita tadi tidak mengganggu aspek hidup yang lain. Saya suka olahraga, Pak, misalnya. Ya, enggak apa-apa sih kalian ikuti passion olahragamu. Kalau kamu mengikutinya tanpa merusak aspek hidup yang lain, itulah harmonious passion. Tapi kalau kamu karena saking rajinnya olahraga sampai lupa makan, sampai lu kemudian sakit, itu namanya bukan harmonious passion. Jadi harmonious passion itu kita punya passion yang baik, yang sehat, yang bisa kita kontrol, yang dia membahagiakan tapi sekaligus tidak mengganggu aspek hidup yang lain. Kalau hidupmu terganggu gara-gara passionmu, wah gara-gara main game ini, passion saya kan game Pak, tapi akhirnya saya malam tidak pernah tidur Pak. Kalau siang kan harus kuliah Pak, tugasnya dosen itu, wah puyeng saya Pak. Nah, kalau main game saya betah Pak sampai malam misalnya. Akhirnya kuliahnya keteteran, tugasnya dosen tidak dikerjakan, kesehatanmu kacau, itu berarti bukan harmonius. Nanti mungkin masuk yang kedua yaitu obsessive passion. Cirinya apa harmonius itu? Yang pertama karena memang cinta. Bukan karena ada tekanan atau kewajiban. Ya kalau masih tertekan, masih menganggap itu kewajiban, sebenarnya belum passion. Itu cirinya harmonious passion. Ciri kedua, tidak mengambil porsi terlalu banyak atas waktu dan energi. Sehingga bidang hidup yang lain tetap aman. Seneng ya seneng, passion ya passion. Tapi kan itu salah satu sisi hidup kita. Sementara sisi yang lain banyak. Jadi dia tidak mendominasi. Ruang untuk belajar tetap ada, ruang untuk makan tetap ada, ruang untuk kesehatan masih ada, ruang untuk ibadah masih ada. Tidak ada yang terganggu. Ini namanya harmonious passion. Ciri ketiga, mengarah pada kesejahteraan, pertumbuhan pribadi dan hubungan yang positif dengan orang lain. Membuat kita bahagia, sejahtera, kualitas diri kita meningkat, hubungan dengan orang lain tetap positif, tidak hancur. Karena ada itu banyak orang yang misalnya ngeritik anak-anak muda hari ini yang sekarang mulai asosial, asik dengan gadgetnya. Karena passionnya ada pada gadgetnya. Akhirnya terlalu asik dengan gadget, sosial skillnya jadi luntur. Hidup sosialnya hancur. Tidak kenal tetangga kanan kiri, tidak bisa bekerja sama. Lupa dengan adab sopan santun karena terlalu asik dengan gadgetnya. Nah ini yang jadi masalah kalau seperti ini. Berarti apa? Sifatnya tidak positif karena merusak hubungan, pertumbuhan sosialnya juga terhambat. Jadi ini ciri ketiga. Coba dicek ya teman-teman, kesenangan hidupmu
yang paling kamu senangi tadi itu mengacaukan ritme hidupmu yang lain atau tidak? Kalau tidak, itulah harmonious passion. Jadi passion yang bisa harmoni dengan aspek hidup kita yang lain. Kemudian memang ketika passion itu kita hidupkan, kita puas dan bahagia, tapi tetap seimbang. Kita sadar tugas dan tanggung jawab hidup yang lain. Karena hidup kita itu kan multidimensi. Makanya teman-teman jangan suka mendramatisir hidupmu, apalagi melakukan generalisasi apakah itu kesuksesan atau kegagalan. Hidup kita itu multidimensi. Gagal di satu aspek hidup tidak berarti gagal di semua aspek kehidupan. Kuliah gagal misalnya, masih banyak sisi hidup yang lain. Kalian mungkin masih punya banyak kesempatan. Saya sering kalau dicurhati teman-teman yang masih muda itu, Pak bisa begini enggak Pak? Saya boleh begini enggak Pak? Usiamu berapa? 20-an sekian, usiamu masih panjang, coba sajalah semua yang kamu inginkan. Kenapa? Masih ada sangat banyak kesempatan. Bahkan seandainya gagal di yang kamu coba, masih banyak sisi hidupmu yang lain. Jadi, Pak studi saya gagal Pak. Kamu masih muda, ya studi lagi saja. Kelihatannya saya tidak bakat Pak untuk studi. Ya sudah, cari bidang yang lain yang kamu merasa bakat. Masih banyak bidang hidup kita yang lain. Jadi kita sering mendramatisir gagal di satu aspek dianggap gagal di semua aspek hidup. Enggak. Baik. Nah, harmonius. Semua aspek tidak terganggu meskipun kita punya satu passion di satu sisi hidup kita. Ini model pertama, passion. Dari dual model passion Robert Vallieren tadi. Ya di situ ada contoh orang yang melukis misalnya. Dia sangat cinta sih seni, tapi ya dia tetap menjaga kehidupan sosial, karirnya tetap jalan, mentalnya tetap sehat. Ini namanya harmonious passion. Lanjut. Ada namanya obsessive passion. Kalau ini kebalikannya. Passion yang dilampiaskan secara berlebihan. Jadi mentang-mentang passion terus tidak ngerti remnya. Orang menyebutnya obsesif. Jadi kayak orang terobsesi. Cirinya apa sih obsesif passion itu? Yang pertama, passion itu mendominasi keseluruhan hidupnya, sehingga kemudian mengorbankan aspek hidupnya yang lain. Iya benar sih passionmu bagus, kamu senang membaca, passionmu membaca. Tapi ya tidak berarti 24 jam kamu moco terus. Lah makanmu kapan, kesehatanmu bagaimana? Lah dunia sosialmu bagaimana? Kamu tidak ketemu teman, tidak punya saudara, tidak punya teman. Ini namanya obsessive passion. Pak, bulan ini itu Pak, saya targetnya 40 buku Pak, ini baru dapat 2 Pak, jadi saya harus baca. Iya, saya tahu kamu passionmu di situ. Tapi kalau kamu berlebihan seperti itu namanya terobsesi. Jadinya obsessive passion. Bahkan kalau levelnya obsesif, hal-hal yang baik pun jadi negatif. Jadi terobsesi, kan itu ada hadis itu ya dari Nabi yang terkenal sekali. Ada sahabat yang saya janji saya akan bangun malam terus, sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Yang satu janji saya janji akan puasa terus tiap hari. Yang satu janji saya janji pokoknya demi agama saya tidak akan nikah, pokoknya hidup demi agama terus. Jadi ini yang disebut berlebihan, kan terus ditegur oleh Nabi, ditegur oleh Rasulullah. Tidak begitu, saya saja Nabi, saya tidur juga bangun, saya puasa juga buka puasa, tidak kok puasa terus. Dan saya menikah. Jadi
Apapun yang berlebihan sering saya bilang pasti terus jadi negatif. Iya, itu passionmu. Tapi kan juga jangan passion itu kemudian mendominasi semua bagian hidupmu. Jadi ada remnya, kalian juga harus sadar kapan harus berhenti memberi ruang pada sisi hidupmu yang lain. Ciri selanjutnya, biasanya orang ini terobsesi karena ketakutan kalau dia gagal atau kebutuhan validasi. Ingin diakui orang, ingin dipuji orang, ingin terus terobsesi akhirnya melakukan itu. Begitu ada orang muji kamu, ternyata kamu ini tekun sekali ya, rajin sekali ya. Tiap kali saya lihat kamu pas membaca, kamu merasa, berarti saya ini diakui kalau pas tekun membaca. Akhirnya kemana-mana kamu bawa buku, kamu pamerkan bahwa kamu tiap hari baca. Nah ini namanya butuh validasi. Kamu ingin dilihat orang, diakui orang, dipuji orang. Sehingga kamu tidak sadar terus terobsesi. Wah, kamu ternyata dermawan sekali ya. Wow, itu kamu terus merasa, wah iya ya berarti passion saya mungkin berbagi. Jadi terus kamu tidak hitungan. Kalau ada apa-apa, ayo wis tak traktir, ayo wis tak nanti baru tanggal 11 uangmu habis. Itu pun kamu masih tidak apa-apa. Saya itu meskipun uang sedikit tetap sedekah saja, tetap berbagi saja. Kamu tidak berhitungan dirimu. Itu namanya obsesif. Meskipun itu passion, ya kamu sudah bablas. Kamu agak berlebihan di situ. Mungkin alasannya mencari validasi dari orang lain. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, obsessive passion itu biasanya membuat orang stres. Harusnya passion itu menggembirakan, tapi ini terus jadi beban. Karena kalian menjalankannya secara tidak seimbang. Harusnya menggembirakan, kamu malah lelah. Karena passion. Kamu jadi tidak cerah lagi, tidak ceria lagi. Kamu berlebihan menjalankannya. Dan ciri yang keempat, obsessive passion itu ada rasa bersalah yang besar sekali kalau kamu berhenti atau menunda sebentar melakukannya. Wah, hari ini kok saya belum main game sama sekali ya. Berarti besok harus 2 kali lipat ini waktunya. Itu kamu sendiri yang begitu. Ini namanya obsessive passion. Jadi kamu terobsesi. Akhirnya jadi tidak sehat caramu menghidupkan passion. Kamu berlebihan sudah. Baik, kita lanjutkan biar nanti tuntas materinya. Ada teori lagi, passion and psychological well-being. Teori tentang well-being, kebaikan psikologis. Ternyata ada penelitian dari 2 orang peneliti namanya Carol Reeve dan Bert Singer. Passion itu bisa memberi kontribusi besar pada kesejahteraan psikologis. Berarti pada kenyamanan mental, kebahagiaan kita. Kenapa begitu? Nanti di teori ini, jadi psychological well-being itu punya 6 unsur. Yang pertama penerimaan diri, yang kedua hubungan yang positif, yang ketiga otonomi, yang keempat penguasaan lingkungan, yang kelima tujuan hidup, yang keenam pertumbuhan pribadi. Kalau ikut teori ini teman-teman coba dicek ya, kalian termasuk orang yang mentalnya sejahtera atau tidak. Dari 6 ukuran itu. Kalau kalian ingin ukur, Pak, saya itu termasuk orang yang bahagia atau tidak ya Pak, orang yang sejahtera atau tidak. Coba kamu cek. Yang pertama penerimaan diri. Sudahkah kamu bisa menerima dirimu apa adanya?
Meskipun kamu tahu dirimu pasti ada banyak kurangnya. Kalau itu tidak perlu disebut. Apa ada orang yang sempurna? Kan tidak ada. Tapi apapun dirimu, kamu siap menerima. Kalau mentalmu begitu, kamu lulus di yang pertama. Untuk menuju psikologi yang sejahtera. Kalau yang pertama saja belum, enggak Pak, saya itu sering mengeluh, sering sambat. Sering memarahi diri saya sendiri. Misalnya ya berarti kamu belum termasuk yang psychological well-being. Jadi kalau kamu psychological well-being sejahtera secara psikologis, itu bisa menerima diri. Semoga sudah tidak banyak teman-teman yang suka memarahi dirinya. Kadang-kadang kan, bodoh sekali aku itu. Ceroboh sekali aku itu. Itu berarti menunjukkan kamu tidak puas dengan dirimu. Yang kedua, sejahtera psikologis itu punya hubungan-hubungan yang positif. Baik dengan teman, baik dengan tetangga, baik dengan... Kalau kalian, Pak, musuh saya masih banyak, Pak, saya keluar saja takut. Itu alamat psikologimu tidak nyaman. Saya sekali posting, langsung diserbu netizen, Pak, se-Indonesia. Padahal ya, itu kamu tidak nyaman berarti. Ada banyak hubungan-hubungan yang tidak positif. Yang ketiga, kesejahteraan mental mau dicirikan dengan otonomi. Kamu bisa senang, bisa gembira, bisa melakukan apa saja keinginanmu tanpa tergantung hal-hal atau orang-orang di luar dirimu. Kamu bahagia berarti. Tapi kalau masih sangat banyak ketergantungan, berarti kamu belum otonom. Kamu masih sulit bahagia. Pak, saya kalau kuliah itu tergantung teman, Pak. Dia jemput atau tidak. Kalau dia tidak jemput, ya saya males, Pak, berangkat jauh kos saya. Itu berarti kamu tergantung. Kalau tergantung ya kamu sulit bahagia. Berarti kamu di bawah dominasi dia. Dia punya kuasa atasmu. Nanti ada apa-apa dikit kan kamu diancam. Ayo macam-macam sama saya, ndak tak jemput loh. Kamu sudah nyerah sudah kalau kamu digituin. Kenapa? Kamu tergantung. Otonomi akan jadi sumbernya kenyamanan hidupmu. Yang keempat, penguasaan lingkungan. Penguasaan lingkungan itu kemampuanmu beradaptasi, kemampuanmu bisa hidup di lingkunganmu. Nah, ini mungkin teman-teman yang dari luar Jogja, mungkin ada mahasiswa baru yang baru datang ke sini. Mungkin yang nomor 4 ini masih sedang berusaha. Masih dalam banyak hal belum cocok. Tapi begitu kamu cocok, kamu akan nyaman. Begitu kamu bisa menguasai lingkunganmu, situasimu. Kemarin kuliah masih grogi, masih takut, dosennya masuk deg-degan. Telat 5 menit saja gemeteran. Telat ini dimarahi dosennya. Kamu belum menguasai. Semester depan kamu lebih menguasai. Santai saja, telat tidak apa-apa. Sudah ngerti biasanya. Nah, itu kamu mulai menguasai lingkungan. Menguasai, tahu kebiasaannya bagaimana dan mampu beradaptasi. Yang kelima, well-being psikologis itu ketika kalian sadar dan punya tujuan hidup. Tentu saja orang yang tidak punya tujuan, ya tidak tahu dia mau kemana. Tidak bisa ngukur dia sukses atau tidak, berhasil atau tidak, wong dia tidak punya tujuan. Alhamdulillah Pak, saya sekarang sukses. Itu memang cita-citamu enggak sih Pak? Saya enggak tahu kok tiba-tiba sukses seperti ini. Itu kan ya enggak ada tujuan, ya enggak bisa disebut sukses. Sukses berhasil itu kan ketika kalian sudah target, kemudian targetmu terpenuhi. Itulah sukses. Itu yang membahagiakan. Jadi punyalah tujuan hidup. Ya monggo kalian yang mau bikin yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang silahkan. Tapi orang yang punya tujuan lah yang bisa serius. Kalau kalian tidak ada tujuan pasti sulit kalian serius. Wong tidak ada tujuannya. Jadi ya berhasil syukur, tidak berhasil juga tidak apa-apa. Wong kalian tidak ada target. Yang nomor 6, pertumbuhan pribadi.
Pertumbuhan pribadi itu kamu tiap hari meningkat kualitas dirimu, kamu tambah baik, tambah baik, tambah baik. Kemarin nilainya C, terus B, terus A, itu namanya tumbuh. Kemarin saya tersinggungan Pak, sekarang semester 2 sudah santai, sudah ngerti lah saya. Lebih sabar, besoknya lebih pemaaf, lebih, itu namanya tumbuh. Nah teman-teman punya passion itu bisa membantu 6 ini. Passion bisa membantu kita menerima diri. Begitu kita bisa menjalankan passion, itu kan kita senang dengan diri kita. Kalian sukanya olahraga dan kamu bisa memanifestasikan olahraga dalam hidupmu. Kamu serius ke dunia olahraga, berarti kamu kan bisa menerima hidupmu. Hidup antara ideal dengan hidupmu nyambung. Makanya penerimaan diri. Kemudian hubungan positif. Dengan kita bisa hidup sesuai passion kita, kita jadi orang yang gembira. Kalau kita gembira, hubungan sosial jadi lebih enak, lebih nyaman. Bayangkan kamu hidup dalam kondisi tertekan, stres. Itu teman-temanmu bubar semua, mesti malas kalau ketemu dia, merengut terus, mengeluh terus. Sambat terus, curhat terus, emangnya dia aja yang punya masalah. Masalahku ya banyak tiap hari dicurhati misalnya. Jadi karena kamu tidak gembira. Kenapa tidak gembira? Tidak bisa mengikuti passionmu. Jadi passion bisa membuat kita gembira, hubungan sosial jadi positif. Passion juga membuat kita otonom, kita mandiri. Ini loh aku. Orang mengikuti passionnya itu kan dia menegaskan dirinya. Aku ingin ini dan aku melakukan ini. Nah, itu otonom namanya. Orang berpassion juga bisa berdialektika dengan lingkungannya. Dia tampil apa adanya seperti dirinya. Tidak sekedar dia menyesuaikan dengan lingkungan, nanti lingkungan juga menyesuaikan dengan dirinya. Tujuan hidup, apalagi orang berpassion, ya pasti seputar itu tujuan hidupnya. Dan dia akan tambah baik, tambah tumbuh dirinya. Jadi passion itu membantu psychological well-being. Dari aspek ini ya, tentu saja passion yang positif, yang harmonis tadi, bukan passion yang obsesif.